Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kalkulus 1 ya. Kemarin kita udah belajar tentang sistem bilangan ya. Secara sederhana sebetulnya kita masuk ke sistem bilangan real, langsung saya sebut aja sistem bilangan real ya. Sistem bilangan real. Beberapa textbook ada yang menulisnya real, tapi ada juga yang menulis real seperti ini. Oke, di sistem bilangan real kemarin kita udah tahu bahwa ternyata bilangan asli atau n, itu himpunan bilangan asli, itu merupakan subset atau himpunan bagian dari bilangan bulat. Kemudian himpunan bilangan bulat juga merupakan bagian dari himpunan bilangan rasional ya. Kita punya seperti ini kondisi, dan ada bilangan yang di luar bilangan rasional, itu kita namakan irrational number. Irasional itu yang tidak rasional, mana x-nya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk p per q ya, dan p-nya anggota bilangan bulat, q-nya tidak sama dengan 0. Apa contohnya? Contohnya itu di sini kita punya bilangan bentuk akar ya, akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Ada juga bilangan V, ada juga bilangan E, dan seterusnya. Masih banyak. Karakter dari irrational number kita perlu ingat bahwa kalau diubah menjadi bilangan desimal, itu dia memiliki karakter tidak berpola untuk bilangan yang di belakang koma. Kalau bilangan-bilangan yang rasional itu ketika diubah menjadi desimal dia punya pola gitu. Tapi kalau yang irasional enggak ya. Nah, gabungan dari bilangan rasional dan irasional, jadi ini yang kita sebut semesta bilangan di kalkulus itu adalah bilangan real. Jadi kalau kita bicara bilangan real, itu adalah rasional digabung irasional ya, seperti itu. Jadi ini. Oke, kemudian ada beberapa notasi interval yang perlu teman-teman ketahui di awal. Notasi interval. Jadi ketika saya menggunakan kurung biasa ya, saya menyebutnya kurung biasa untuk notasi interval ini. Ketika saya menulis A, B, ini sama artinya dengan kalau digambarkan pada sebuah ruas garis. Ini dari A sampai B, tapi A-nya tidak ikut, B-nya juga tidak ikut. Jadi bilangan-bilangan yang ada di antara A dan B, ini bilangan yang paling dekat ke A dan paling dekat ke B juga masuk, tapi A dan B-nya tidak ikut. Ini bisa kita tulis juga dengan notasi himpunan. Bilangan-bilangan di antara A dan B ini kita sebut X ya. Kita lihat X-nya berarti di sini A lebih kecil dari X, kita punya A-nya lebih kecil dari X, tapi X-nya itu kurang dari B. Di sini B-nya dan A-nya tidak ikut, karenanya tidak menggunakan tanda sama dengan, dan X-nya mesti bilangan real di kalkulus itu. Ada notasi yang berbeda ketika saya nulis menggunakan kurung siku A, B. Ini maknanya bahwa A dan B-nya ikut di dalam. Ini maaf garisnya lurus ya. Jadi sini himpunan bilangan di mana A-nya ikut, kasih tanda sama dengan, dan B-nya juga ikut. Maka ada tanda sama dengannya. Artinya A dan B ikut di dalamnya, bagian dari anggota himpunan. Oke. Apakah boleh digunakan secara bersamaan antara yang tertutup dengan terbuka? Boleh ya. Jadi misalnya A, B, dia terbuka di A tapi tertutup di B. Ini bisa kita gambarkan dengan selang seperti ini. Tapi B-nya dia ikut. Kalau notasi himpunannya di mana A-nya tidak ikut tapi B-nya ikut. Dan X-nya anggota bilangan real. Ada juga A-nya ikut, misalnya B-nya yang tidak ikut. Ini kita gambarkan bahwa A-nya yang ikut, tapi B-nya bukan bagian dari anggota himpunan. Ini artinya saya dapat tuliskan X seperti ini. Oke. Nah, oke, udah dikombinasi. Kalau saya menuliskan bentuk misalnya A, tahingga, kalau tahingga ini
tidak menggunakan kurung tutup ya. Ta hingga itu bukan bilangan, dia merupakan sebuah sifat bilangan. Artinya ini seperti sinar teman-teman, dari A-nya ikut dan dia positif ta hingga ya, jadi ke kanan dari A, atau saya nulis notasi himpunan seperti ini. X-nya itu kan sebelah kanannya ya, kalau sebelah kanannya artinya lebih besar dari A, X-nya lebih besar dari A, dan A-nya ikut ya, menggunakan kurung siku, berarti menggunakan sama dengan. Seperti ini. Kemudian bisa juga saya menulisnya A-nya nggak ikut ya, ini udah cukup jelas, saya pikir A-nya tidak ikut. Ini saya bisa nyatakan dengan bentuk X lebih besar A tapi A-nya tidak ikut, X anggota bilangan real. Oke, selain itu apa? Kita punya juga misalnya di negatif ta hingga. Nah, dia juga sama terbuka ya, nggak bisa ditutup karena ini sebuah sifat bukan bilangan. Ini B, misal tertutup dulu. Adanya di sebelah kiri B loh ya, B-nya ikut. Artinya kita nulis notasi X-nya kurang dari dong. X-nya kurang dari sama dengan ya, karena B-nya ikut. Dan X-nya anggota bilangan real. Nah, satu lagi misalnya kita buat juga B-nya yang terbuka. Biar lebih jelas dan semua masuk. Sebagai contoh. Nah, artinya X-nya kurang dari B, X himpunan bilangan real. Dan pada saat saya menulis dari negatif ta hingga sampai positif ta hingga, ini adalah garis bilangan yang memanjang kedua arah. Nanti ini yang kita sebut bilangan real. Ini yang disebut adalah garis bilangan real. Garis bilangan real. Kita cukup tulis R, artinya semua titik di sini itu berelasi dengan sebuah bilangan ya teman-teman. Jadi semua titik di garis ini itu punya bilangan yang mewakilinya, atau dia berpasangan satu-satu. Dia berpasangan satu titik, satu bilangan atau satu angka. Itu terkait dengan notasi dari bilangan real. Oke. Untuk notasi interval sudah, saya pikir pengenalannya cukup jelas. Nah, ini hati-hati ya, ini bukan bilangan real, jadi tidak termasuk dalam subset bilangan real. Ini merupakan sifat bilangan ya, ta hingga itu. Oke, sekarang kita masuk ke polinom atau suku banyak. Oke, polinom atau suku banyak ini teman-teman bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau di matematika kita tanya polinom atau suku banyak itu apa sih? Langsung aja kita tuliskan bentuk umumnya. Jadi bentuk umum seperti ini. Di sini ada A0 yang di bawah ini indeks ya. 0, 1, 2, 3 seterusnya sampai N itu adalah indeks. Yang di atas ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Ini adalah pangkat kita menyebutnya. Jadi yang di bawah indeks, yang di atas itu pangkat. Dengan N bilangan asli. Dan A0, A1, A2 sampai AN ini bilangan-bilangan real yang disebut koefisien dari polinom. Jadi A1 ini koefisien dari X, A2 koefisien dari X kuadrat, AN itu koefisien dari X pangkat N. Dan X-nya apa? Bilangan real yang belum ditentukan, kita sebut variabel. Jadi kalau nanti di contohnya A0, A1, A2, AN ini bilangannya sudah tentu ya. Seperti ini nanti ada contohnya, di sini ada 1, min 2, min 7, 8, 12. Nah, variabelnya apa di sini? Variabelnya X ya. X ini bisa diisi dengan bilangan real ya, tapi dia belum ditentukan, kita sebut variabel. Variabelnya itu adalah X. Pangkatnya itu ada istilah derajat polinom, itu pangkat tertinggi dari polinom tersebut. Di sini kalau kita lihat contoh ini ya derajatnya 4 ya. Ini derajatnya 4. Jadi pangkat tertingginya 4 gitu. Sangat mudah menentukannya. Nah, gitu. Ini untuk polinom. Jadi kalau kita susun ulang mungkin yang namanya polinom atau suku banyak. Polinom atau suku banyak. Di sini teman-teman kita bisa tulis dalam bentuk PX ya. Itu sebetulnya di sini A0 ya, X-nya pangkat 0. Ditambah A1, X-nya pangkat 1, A2, X-nya pangkat 2 dan seterusnya, ini titiknya harus 3 ya. Tambah AN X pangkat N. Nah, di sini
A0, A1, maaf sebelumnya kalau X pangkat 0 ini nggak perlu kita tulis ya, karena dia hasilnya 1. Semua bilangan dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Di sini A0, kemudian A1, X pangkat 1 itu X, tambah A2, X pangkat 2. Ini yang kita dapat di bentuk umum. Nah, ini bentuk umum dari polinom. Dengan variabelnya X di sini ya, variabel X. Nah, di sini nanti A0, A1, A2 sampai AN itu bilangan yang sudah tentu, ini kita sebut koefisien ya. Ini kita sebut koefisien A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AN, ini kita namakan koefisien. X itu kita sebut variabelnya. Kita sebut variabel karena belum tentu. Jangan lupa derajat polinom. Ini sampai N-nya dari 0, 1, 2, berarti N-nya bilangan asli ya. N-nya itu bilangan asli. Bilangan asli. Nah, derajat polinom itu tadi diistilahkan dengan pangkat tertinggi gitu aja ya. Pangkat tertinggi atau N terbesar. Besar dari PX-nya, dari polinom atau suku banyak tersebut. Di sini kita punya contoh teman-teman. Sini kita punya contoh X kuadrat min 2 min 7 8 12 ya. Ini saya akan coba tulis ulang. Contoh PX-nya itu kita punya X pangkat 4 diambil di berapa? Negatif 2 X pangkat 3 diambil 7 X pangkat 2, oke, tambah 8 X tambah 12. Lihat di sini teman-teman, pangkat tertingginya 4 ya, karenanya kita sebut derajat PX-nya adalah 4. Jadi derajat polinomnya itu 4 ya, karena ini pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya itu 4. Nah, kemudian ini contoh polinom dengan koefisiennya ya, 1, negatif 2, negatif 7, 8, dan 12, variabelnya X. Gitu ya. Nah, kemudian ada istilah yang dinamakan dengan akar dari polinom. Apa akar dari polinom itu? Bilangan real T disebut akar dari polinom, PX ya. Apabila kita dapat menentukan nilai T, sehingga ketika variabel ini kita substitusikan nilai T, maka hasilnya 0. Gitu ya. Jadi gampangnya ini ada contoh terakhir, ada yang namanya akar polinom dulu. Akar polinom ya. Polinom itu kita sebut T lah. Akar polinom itu T. Sehingga akar polinom T ini akan mengakibatkan untuk X-nya kita ganti T, maka hasilnya 0. Dalam kasus ini, contoh 1 lah, saya sebut contoh 1. Pada kasus contoh 1 ya, contoh 1, di mana PX-nya itu adalah X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 7X kuadrat tambah 8X plus 12. Ini diberikan bahwa salah satu akarnya, ini salah satu akarnya, itu T sama dengan 2. Kenapa saya sebut salah satu? Nanti kita harus cari tahu dulu bahwa apakah memang cuma 1, apakah lebih dari 1, atau mungkin jangan-jangan dia nggak punya akar. Itu bisa terjadi dalam sebuah polinom ya, tidak ada akarnya gitu. Nah, di sini makna dari akar polinom itu apa? Di sini diberitahu tadi di contoh soal bahwa kalau T2 ini adalah akar dari polinom ini. Nah, kita tinggal substitusi, coba X-nya diganti T atau X-nya diganti 2, dalam ini T, dalam hal ini T-nya 2 ya. Kita dapat langsung semua X ganti dengan 2. 2 pangkat 4 diambil 2 dikali 2 pangkat 3, diambil 7 dikali 2 pangkat 2, ditambah 8 dikali 2, ditambah 12. Maka ini kita dapat di sini tadi ya, 2 pangkat 4 itu 2 kali 2, 4 kali 4, 16. Diambil 2 pangkat 3 itu 8 kali 2, 16.
2 pangkat 2, 4 kali 7, 28, ditambah 16, ditambah 12. Ini kalau kita lihat 16 ambil 16, 0, 12 ambil 16, 28, 0 ya. Tuh, hasilnya 0. Jadi yang namanya akar polinom, itu ketika si T kita substitusi nilainya ke dalam polinom tersebut, maka hasilnya menjadi sama dengan 0. Apakah akarnya cuma salah satu? Nah, ini bisa secara analitik, bisa juga dengan bantuan aplikasi kita coba. Kalau saya untuk kasus seperti ini sih, kita lihat dulu, ini saya kenalkan Wolfram ya. Tapi saya pikir kita menggunakan Wolfram Alpha aja lah. Kita gunakan Wolfram Alpha di sini. Nanti teman-teman tinggal coba cari Wolfram Alpha ya. Nah, ini ada Wolfram Alpha. Bentuk seperti ini, tinggal diklik. Kita mau cari solusinya tadi ya. Kita mau cari solusi dari polinom ini ya. Ketika dia sama dengan 0 itu T-nya berapa aja gitu, X-nya berapa aja. Kita lihat di sini X pangkat 4, min 2, min 7. Oke. Kita coba ya solve. Itu caranya kita ketik solve, solusi. Dari kita tulis aja X pangkat itu topi ya. X pangkat 4 diambil 2x pangkat 3 diambil 7x pangkat 2 ya. Betul. 7x pangkat 2 ya. Tambah 8x tambah 12. Tambah 12. Ini saya tulis sama dengan 0. Kemudian kita enter. Apa yang terjadi? Kita peroleh hasilnya. Oh, oke. Ini hasil solusi dari ketika kita pengen hasilnya jadi 0, kita pengen tahu akar-akarnya, kita bikin sama dengan 0 dulu. Nanti ini step by step penjelasannya juga ada secara analitik tadi ya teman-teman ya. Ini bisa kita cari tahu solusinya. Nah, di sini nanti ada step by step, itu bisa diklik ya. Di sini itu step by step. Ini kita lihat hasilnya ada yang positif 2 dan negatif 2. Ada yang X negatif 1 dan X sama dengan 3. Jadi pada kasus ini ternyata nggak cuma 2. Jadi pada kasus di mana PX-nya sama dengan X pangkat 4 diambil 2X pangkat 3 diambil 7X kuadrat tambah 8X ya. 8X kan? Oke. Tambah 12. Nggak cuma bahwa T-nya itu nggak cuma 2. Bisa jadi T-nya sama dengan negatif 2 tadi, bisa jadi T-nya 1, bisa jadi T-nya 3. Oh, negatif 1 bisa jadi 3. Kita coba ya. Tadi situasi 0 kita coba yang T-nya min 2. Oh, maaf. Tadi ini sudah dicoba ya. Ini sudah dicoba. Hasilnya 0. Sudah dicoba. Yang ini sekarang negatif 2 kita coba, kita dapat apa? Negatif 2 pangkat 4 diambil 2 kali negatif 2 pangkat 3 diambil 7 kali negatif 2 pangkat 2 ditambah 8 kali negatif 2 ditambah 12. Ingat, negatif kalau pangkatnya genap dia akan jadi positif ya. 2 pangkat 4 ini sama aja dengan berapa? 16 ya. Kalau pangkat ganjil dia jadi negatif. Negatif 8 dikali negatif kali negatif positif, 8 kali 2 16 juga. Pangkat genap dia jadi pangkat genap dia jadi positif. 4 dikali 7 28, negatif 28. Ini negatif 16 ditambah 12. 16 dikurangi 16 0. 16 sama 28 iya masih 0 ya. Jadi ini akarnya betul ya. Enggak cuma 2 tapi negatif 2. Kemudian negatif 1 juga saya coba substitusi. Ini hasilnya negatif 1 pangkat 4 diambil 2, negatif 1 pangkat 3 diambil 7 kali negatif 1, 2, tambah 8. Ini negatif 1 tambah 12. Ya 1 plus 2 min 7 min 8 plus 12. Nilai negatif 15. Oke, 0. Good. Terakhir, kita coba tanggung satu lagi ya. P3 di sini kita dapat 3 pangkat 4 diambil negatif 2 kali 3 pangkat 3
diambil 7, diambil 2, pangkat 2 ditambah 8 negatif. Kok negatif 2? Terbawa suasana kita. Ini sebetulnya 3. Sini juga 3 ditambah 12. Ya, kita dapat 3 kali 3 9 81, 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 2 54, 9 kali 7 berapa? 9 kali 7 53 ya. 53 betul atau enggak saya? 8 24 tambah 12 nanti dihitung ya hasilnya tetap 0. Jadi betul ya akar-akarnya. Nah teman-teman tadi di Wolfram Alpha ini teman-teman bisa lihat makna dari akar itu sebetulnya itu adalah perpotongan antara grafik fungsi dari X pangkat 4 ini dan seterusnya ya dengan sumbu X. Jadi titik-titik potongnya itu di sini kita bisa lihat negatif 2, negatif 1, 2, dan 3 itu merupakan akar-akarnya. Jadi akar-akar itu adalah perpotongan antara grafik. Nah kalau grafik ini nggak memotong sumbu X maka dia nggak punya akar. Gitu gampangnya ya. Gitu. Ini adalah akar-akarnya. Jadi seperti itu teman-teman makna dari akar-akarnya. Oke. Nanti ada penamaan khusus ya untuk polinom yang derajatnya 1. Oke. Untuk polinom yang derajatnya 1 kita sebut linier karena kalau digambar jadinya sebuah garis line ya. Jadi garis linier kita sebutnya. Nah, jadi ini bentuknya pangkatnya derajatnya 1 kan ya. AX tambah B. Nah ini A-nya nggak boleh 0. Kenapa A-nya 0? Kalau A-nya 0, 0 dikali X 0 dong. Berarti cuma B aja, dia jadi konstan, nggak jadi polinom. Jadi sebuah konstanta ya. Ini mana PX sama dengan 1, dia sama dengan B maksudnya. Berapapun nilai X-nya hasilnya B. Nah itu itu walaupun digambar garis juga. Tapi itu bukan linier walaupun digambar sebuah garis ya di B terus kan berapapun X-nya itu nggak menjadi polinom linier. Di sini ada ketentuan bahwa variabelnya harus tetap ada, jadi AX tambah B itu di mana A-nya nggak 0. Nanti kita gampang untuk kasus seperti ini akarnya ya cukup kita selesaikan secara untuk yang linier ya. Untuk yang linier untuk PX sama dengan AX tambah B, mana A-nya tidak boleh 0, karena kalau A-nya 0 nggak jadi linier. Itu akarnya itu ya, saya pikir untuk mencari, kita sebut PX ini 0 ya. Kita pengen untuk akarnya itu kan kita pengen nanti PX-nya 0 ya. 0 sama dengan AX tambah B, berapa sih X-nya? Maka kita dapat negatif B per A. Ini akarnya ya. Jadi kalau contoh, ada contoh nggak di situ? Tadi kita punya, nggak ada contoh. Misalnya saya punya PX sama dengan 2X plus 3. Maka X-nya ya gampang aja akarnya. Jadi akarnya itu ya negatif B berarti negatif 3 per 2. Ini kalau kita substitusi, kita cek negatif 3 per 2. Ini hasilnya jadi 2 dikali negatif 3 per 2 ditambah 3. 1 ya 0 kan tuh jadinya 0. Jadi untuk linier ini udah baku bahwa bentuk akarnya ini negatif B per A. Begitupun tadi kalau kita cari 2X plus 3 sama dengan 0, ini kita bisa lihat ya di sini. Ini kita bisa lihat 2X plus 3 sama dengan 0. Ini kita lihat solusinya. Tadi min 3 per 2 ya, negatif 3 per 2. Ini kenapa dia agak lambat? Padahal lebih sederhana. Kita tunggu. Kenapa ini? Kenapa Wolfram saya jadi lama? Wolfram Alpha. Oke, betul ya. Akarnya negatif 3 per 2. Nah ini di sini. Negatif 3 per 2 itu ya di sini. Negatif 1,5 kan ya. Nah ini titik potong tadi saya bilang bahwa ada persamaan garis di perpotongan sumbu X itu akarnya. Ini garisnya. Untuk 2X plus 3. Oke.
Itu untuk yang linear ya, saya pikir cukup jelas. Kemudian ada istilah polinom kuadrat atau derajat 2. Jadi bentuk polinomnya ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a-nya tidak 0, karena kalau a-nya 0 lagi-lagi ini bukan menjadi derajat 2 ya, atau bukan kuadrat, ini jadinya linear bx tambah c. Jadi ada persyaratan, kita sering di sekolah nyebutnya ini persamaan kuadrat ya. Polinom derajat 2 ini persamaan kuadrat. X kuadrat tambah bx tambah c gitu. Nah, akar-akarnya itu udah kita ketahui bahwa akar-akar itu min b plus akar d per 2a. Ada 2 ya akar-akarnya. Yang kedua itu min b min akar d per 2a. Negatif b min akar d per 2a. D-nya sendiri apa? D-nya itu diskriminan. Kenapa disebut diskriminan? Karena nanti dia yang membedakan. Dia yang membedakan apakah polinom kuadrat atau derajat 2 tadi punya akar. Kalau punya akar, apakah berbeda atau kembar? Atau jangan-jangan dia tidak ada akar realnya gitu. Imajiner mungkin ada, tapi akar realnya nggak ada. Karena semesta kalkulus ini adalah kita bicara tentang bilangan real. Untuk kasus polinom kuadrat atau derajat 2, apabila nilai diskriminannya kita cek dulu, kalau diskriminannya kurang dari 0 ya dia tidak punya akar real. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman di sini bisa lihat juga ada yang namanya definite positif ya, ada definite negatif. Nah, ini sepertinya D-nya lebih besar 0, A-nya 0, itu definite positif. Ilustrasikan grafiknya. Saya pernah buat itu kalau nggak salah untuk apa? Untuk persamaan kuadrat ya. Nanti akan saya coba buka dulu. Saya akan coba buka. Itu seingat saya pernah membuat itu. Kuliah saya pernah melakukan percobaan itu di mana ya, apakah di kalkulus? Nggak ada. Kita lihat kuadrat Wolfram. Saya lupa nyimpennya teman-teman. Itu untuk kasus D kurang dari 0, betulnya kita bisa amati itu ya. Kita bisa amati bagaimana grafiknya, dimana kalau D-nya kurang dari 0, A-nya lebih 0. Kalau kurang dari 0, lihat di sini yang menentukan grafik persamaan kuadrat, saya sebutnya persamaan kuadrat langsung ya. Dia cekung ke atas atau cekung ke bawah itu dari nilai A ya. Dari nilai A-nya. Ini saya coba cari lagi. Mestinya ada. Saya pernah membuat itu. Open, kita open dulu data, kita cari di Unisma, mestinya ada ini. Di mana saya nyimpen kuliah 21, nggak ada, tapi yang ini juga nggak ada. Bahan kuliah di mana saya sudah nyimpen. Apakah di simposium? Bukan. Apa SP kalkulus? Oh, saya melupakan menyimpannya teman-teman. Kalau biasa saya save di sini. Tapi kita bisa cobalah kita lihat persamaan kuadrat ya. Mungkin di sini bisa kita bikin x pangkat 2 misalnya ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita lihat apa yang terjadi kalau b dan c-nya ini serta a-nya ini masih merupakan, nah kita lihat di sini, kita sertakan a-nya coba ya. Kita sertakan a-nya, seharusnya nanti a, b, c ini bisa kita ganti dengan bilangan real ya. Di sini dia bilang, nah ini di sini lihat, ini akar D ya, penentunya tambah B, tadi tambah B dikurangi B seperti ini ya, teman-teman ya, gitu. Untuk kasus kalau A-nya tidak 0, A-nya tidak 0, kalau ini kalau A-nya 0, B-nya tidak 0, jadi linear yang tadi ya.
ini tadi, cuma dia nggak akan ngasih grafik. Misal saya ambil A-nya positif aja dulu, A-nya positif, misalnya A-nya 2, kita ambil B-nya 3, C-nya 6. C-nya 6, kita lihat apa yang terjadi. Nah, good. Ini mulai imajiner ya. Nah, gitu. Ini akar-akarnya imajiner, ini bilangan realnya, sebuah bilangan real, ini imajinernya M-nya ya. Karena ini ada I itu akar negatif 1. Tapi kalau saya rubah ini nilai C-nya terlalu besar, kita lihat di sini saya coba B-nya yang 6, C-nya yang 3. Apakah kita dapat hasil yang sama? Oke, good. Ini kita dapat bahwa setengah negatif 3, negatif akar 3 merupakan akar pertama, X1 ya. Ini akar kedua. Ini akar keduanya. Nah, ini kita dapat, tadi kita ada contoh yang D-nya kurang dari 0. Kalau ini D-nya pasti lebih besar dari 0. Gitu. Nanti kita cari yang D-nya sama dengan 0. Ini ada 2 kan ya, X1, X2 titik potongnya. Gitu. Ini untuk derajat 2 yang untuk PX sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Tadi X1-nya kita punya min B plus akar D per 2A, dan X2-nya itu kan min B min akar D plus per 2A. D-nya ini penentu, B kuadrat min 4AC. Tadi saya udah ngambil contoh, nanti teman-teman coba lihat gimana kasus kayak tadi, 2X kuadrat ditambah 3X plus 6 gitu ya. Ini D-nya berapa ya? D-nya berapa? Apakah kurang dari, lebih dari? Ini 2X kuadrat tambah 6X tambah 3, D-nya berapa? Nah, nanti kita akan bisa masukkan ke sini. Kalau D-nya lebih besar 0, dia akarnya ada 2. Pada kasus ini tadi udah kelihatan sebenarnya akarnya ada 2 ya. Berarti D-nya akan lebih besar dari 0 nih. D-nya lebih besar 0. Tapi kalau D-nya kurang dari 0 kayak tadi, imajiner muncul ada I-nya. Nah, yang sama dengan 0 kasusnya gimana nih? Yang sama dengan 0. Misalnya untuk sama dengan 0, kita coba misalnya, coba kalau di sininya kita harus rubah di atas, apakah di sini kalau 2, di sini 4, apakah dia sama dengan ini atau negatif 4, kita lihat. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini contoh dimana dia D-nya itu kan sama dengan 0 loh. Nanti dicek sama teman-teman juga ya. Jadi dia bilang kalau 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2, ini D-nya berapa? Nanti urusannya dengan akar-akarnya. Akar-akarnya gimana? Akar-akarnya gimana ya? Itu urusannya dengan X1, X2-nya gimana kondisinya. Ya, ini bisa dicoba sama dengan oleh teman-teman. X1, X2-nya kayak gimana kondisinya. Tadi udah sekilas udah saya munculkan ya di grafiknya, solusinya. Ada yang ada solusi, ada yang nggak ada di imajiner, ada yang sama dengan ini untuk kasus yang sama dengan ya negatif 1 akarnya itu. Kita dapat akarnya negatif 1. Oke. Itu untuk polinom yang ke derajat 2. Nanti ada istilah definit positif. Oh, ini untuk A lebih besar 0 dia cekung ke atas, A kurang dari 0 dia cekung ke bawah. Kita bisa cek di sini ya. Ini kan 2 itu A ini kan di sini kan di X kuadrat. Ini kalau dia positif udah kelihatan cekung ke atas ya, tapi kalau saya tambahin negatif aja. Kita lihat apa yang terjadi kalau saya kasih negatif. Itu sudah saya kasih negatif, kita lihat apa yang terjadi. Oke, dia jadi cekung ke bawah ya. Dan akar-akarnya pun berubah, dia menjadi 2, X1 dan X2 yang berbeda. D-nya pasti lebih besar dari 0. Ini contoh, jadi yang menentukan dia terbuka ke atas, cekung ke bawah itu nilai A ya. Gitu, secara ilustrasi tergambarkan lewat grafiknya langsung. Oke.
Nah, setiap polinom berderajat lebih dari 2 dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear atau kuadrat definit. Nah, bukti ini bonus untuk orang matematika ya. Teman-teman tinggal lihat di sini ada satu contoh, x pangkat 6 min 1 negatif 1 itu atau min 1 itu bisa difaktorkan terus sampai ada faktor-faktor yang linear gitu ya. Nah, ada faktor yang linear, ada yang kuadrat definit. Oke. Ini udah kuadrat ya, ini kuadrat, ini yang linearnya. Oke. Next, kita akan lanjut ke pertasamaan rasional. Teman-teman, nanti saya minta untuk kasus pertasamaan rasional. Ini udah ada penjelasannya ya. Tanda ini bisa diganti dengan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Di sini A-nya nanti persamaan atau polinom, B-nya polinom, C-nya polinom, D-nya polinom. Pada kasus A, B, C, D-nya polinom, tandanya bisa berubah-ubah. Ini ada contoh kasus. Ada contoh dikasih kita contoh. Dan langkah-langkah pengerjaannya, silakan ini bisa jadi tugas. Langkah-langkah pengerjaannya coba diikuti. Sampai langkah 6 ini coba diikuti oleh teman-teman. Nah, oke. Nanti diikuti teman-teman. Ini yang ini dia bilang. Coba soalnya yang ini, yang x plus 1 per 2 min x lebih besar dari x per x plus 3. Ikuti langkah-langkahnya sampai poin 6. Nanti teman-teman dapat himpunan penyelesaiannya. Ya, untuk kasus pertasamaan rasional. Nanti teman-teman bisa dapat himpunan penyelesaiannya. Nah, ini ada latihan soal bagaimana untuk kasus seperti ini. Ada peringatannya juga. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke harga mutlak. Oke, tapi saya minta nanti teman-teman kerjakan dulu untuk di diktat kalkulus ini untuk bagian pertasamaan rasionalnya ya. Untuk pertasamaan rasionalnya. Ini ada di halaman 6, pertasamaan rasional. Tugas pertasamaan rasional halaman 6. Oke, pertasamaan rasional halaman 6 di kalkulus diktat tadi ya. Gitu. Baru nanti kita masuk ke harga mutlak atau nilai mutlak kita menyebutnya. Ini ada sifat-sifatnya yang harus kita kenal. Nanti kita kerjakan juga latihannya. Itu aja dulu untuk pertemuan kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk ini, untuk tugasnya bagian pertama rasional halaman 6. Itu dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.